Asri 28 Jakarta. Beberapa waktu lalu, saya membuat poster mengenai hubungan rokok dan COVID-19. Posternya akan saya taruh sebelah sini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan hal-hal yang ada di poster itu secara satu persatu. Yang pertama ada bahaya rokok. Rokok sama sekali tidak bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Bahaya rokok bagi kesehatan sama sekali tidak main-main. Efek negatifnya terasa dari ujung kaki hingga ujung kepala, termasuk kesehatan fisik, kesehatan jiwa, hingga penampilan diri. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok antara lain kanker paru-paru, penyakit jantung, kolesterol, komplikasi diabetes, gigi menguning dan keropos, keguguran, gangguan mata, masalah daya tahan tubuh, jari menguning dan kulit keriput, atau bahkan yang terburuknya adalah kematian. Lalu, kenapa rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti itu dan bahkan hingga kematian? Itu semua karena disebabkan oleh zat yang terkandung dalam rokok tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kandungan yang ada di dalam rokok, yaitu yang pertama ada karbon monoksida. Salah satu kandungan rokok yang merupakan gas beracun adalah karbon monoksida. Senyawa yang satu ini merupakan gas yang tidak memiliki rasa dan bau. Jika terhirup terlalu banyak, sel-sel darah merah akan lebih banyak berkaitan dengan karbon monoksida dibandingkan dengan oksigen. Akibatnya, fungsi otot dan jantung akan menurun. Lalu yang kedua, ada kandungan rokok yang paling sering disinggung-singgung, yaitu nikotin. Nikotin memiliki efek candu seperti opium dan morfin. Nikotin berfungsi sebagai perantara dalam sistem saraf otak yang menyebabkan berbagai reaksi biokimia yang termasuk efek menyenangkan dan menenangkan. Efek yang bermunculan akibat paparan nikotin adalah muntah, kejang, dan penekanan pada sistem saraf pusat. Lalu yang ketiga ada tar. Kandungan rokok lain yang bersifat karsinogenik adalah tar. Tar yang terhirup oleh perokok akan mengendap di paru-paru. Timbunan tar ini beresiko tinggi menyebabkan penyakit dan pada paru-paru, seperti kanker paru-paru atau emfisema. Tidak hanya itu, tar akan masuk ke peredaran darah dan meningkatkan risiko terjadinya diabetes, penyakit jantung, hingga gangguan kesuburan. Tar dapat terlihat melalui noda kuning yang tertinggal di gigi dan di jari. Lalu, yang keempat ada hidrogen cyanida. Senyawa racun lainnya yang menjadi bahan penyusun rokok adalah hidrogen cyanida. Beberapa negara pernah memakai senyawa ini untuk menghukum mati narapidana. Efek dari senyawa ini dapat melemahkan paru-paru, menyebabkan kelelahan, sakit kepala, hingga mual. Lalu yang kelima ada benzena. Benzena merupakan residu dari pembakaran rokok. Paparan benzena jangka panjang, yaitu setahun atau lebih, dapat menurunkan jumlah sel darah merah dan merusak sumsum tulang, sehingga dapat meningkatkan risiko terjadinya anemia dan pendarahan. Selain itu, benzena juga merusak sel darah putih sehingga menurunkan daya tahan tubuh serta meningkatkan risiko leukemia. Lalu yang keenam ada formaldehida. Formaldehida merupakan residu dari pembakaran rokok. Dalam jangka pendek, formaldehida mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Dalam jangka panjang, formaldehida dapat meningkatkan risiko kanker nasofaring. Lalu yang ketujuh ada arsenik. Arsenik merupakan golongan pertama karsinogen. Paparan terhadap arsenik tingkat tinggi dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker kulit, kanker paru-paru, kanker saluran kemih, kanker ginjal, dan kanker hati. Lalu yang ke-8 ada kadmium. Sekitar 40-60% dari kadmium yang terdapat dalam asap rokok terserap ke dalam paru-paru saat merokok. Kadar kadmium yang tinggi dalam tubuh dapat menimbulkan gangguan sensorik, muntah, diare, kejang-kejang, kram otot, gagal ginjal, dan meningkatkan risiko kanker. Lalu yang terakhir ada amonia. Amonia merupakan gas beracun, tidak berwarna, namun berbau tajam. Pada industri rokok, amonia digunakan untuk meningkatkan dampak candu nikotin dalam jangka pendek.
Menghirup dan terpapar amonia dapat mengakibatkan napas pendek, sesak napas, iritasi mata, dan sakit tenggorokan. Sedangkan dampak jangka panjangnya yaitu pneumonia dan kanker tenggorokan. Nah, lalu apa hubungannya merokok dengan COVID-19? Kandungan racun dan nikotin dalam tubuh seseorang yang dihisap mengandung reseptor AC2 dalam paru-paru. Ketika reseptor tersebut meningkat, sel dalam tubuh akan memfasilitasi virus yang menjadi infeksi virus. Nah, merokok membuat sel meningkatkan seperti pelabuhan yang memfasilitasi penularan virus corona. Sebab merokok dapat mengubah sel paru menjadi lebih rentan terhadap infeksi corona karena ada sel yang memudahkan masuknya virus itu. Dengan mengembalikan AC2 dan memfasilitasi virus, selanjutnya akan meningkatkan DCS. Dampak tampak ini akan meningkatkan respons peradangan paru-paru atau pneumonia, gejala yang sama dengan virus corona. Nah, untuk teman-teman, dengan adanya virus corona ini, perokok aktif seharusnya lebih mempunyai motivasi untuk berhenti merokok karena takut terkena akan virus corona ini. Jadi, jauhi dan stop merokok jika kalian sayang